Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, dimanapun berada, jamaah Bi'ah Qur'aniyah yang diselenggarakan oleh PW Persisti Jawa Barat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan tafsir Quran Surat At-Tin ayat 5-8. Baiklah, kita bacakan ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Baik, kita akan bahas. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia, yaitu manusia, ke tempat yang serendah-rendahnya. Di dalam ayat kelima ini ada kata summa. Summa itu adalah huruf athof. Oleh karena itu baik kita hubungkan huruf athof atau yang diikutinya, kalimat yang diikutinya, yaitu di ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang sebaik-baiknya. Kemudian, dari inti surat ini adalah bagaimana Allah telah menciptakan manusia dengan semulia-mulianya, sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Summa di sini menggambarkan litartib ma'at tarohi, urutan tapi ada jarak, ada waktu, ada jeda. Maka yang tadinya Allah ciptakan manusia dengan manusia yang atau makhluk yang paling mulia, yang paling dihormati oleh Allah, tetapi dengan waktu, tidak secara tiba-tiba, melalui fase-fase dalam kehidupan manusia yang tadinya dimuliakan oleh Allah, maka Allah turunkan derajatnya ke derajat yang serendah-rendahnya. Rodadna yaitu ditafsirkan dengan anzalna darajatahu, kami turunkan derajatnya. Asfala safilin adalah asfala darokatin nar, tingkatan neraka yang paling rendah, sehingga ditafsirkan asfala safilin dengan jahannam, itu neraka yang paling rendah, serendah-rendahnya dari neraka. Ada juga yang menafsirkan asfala safilin dengan al-dzalil umur, sehina-hinanya umur. Mengapa asfala safilin ditafsirkan dengan al-dzalil umur? Karena manusia tidak mengindahkan penciptaan Allah yang telah memuliakannya. Manusia tidak syukur nikmat. Manusia tidak memanfaatkan keistimewaannya untuk taat. Sehingga Allah menurunkan derajatnya dari mulia kepada hina. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Ayat ini terhubung dengan ayat sebelumnya karena ada illah. Illah adalah huruf istitsna, yaitu huruf untuk mengecualikan. Di ayat 5, Allah menjelaskan bahwa manusia bisa diturunkan derajatnya ke derajat yang paling rendah, atau manusia bisa menjadi dihinakan dengan menjadi penghuni neraka karena perjalanan hidup yang telah dipilihnya, itu jalan hidup yang durhaka kepada Allah. Akan tetapi tidak semua manusia. Manusia manakah yang tidak Allah
turunkan derajatnya adalah dijawab oleh ayat 6 ini, yaitu orang-orang yang tetap beriman dan beramal soleh. Selama manusia memperhatikan kepada tujuan penciptanya, yaitu ahsani taqwim, kemudian dia jaga pelihara dengan keimanan dan amal soleh. Di ayat ini terhadap huruf waw yang menghubungkan amanu wa amilu solihat. Artinya waw itu lil jam'i, menggabungkan. Orang yang selalu menggabungkan, orang yang selalu menghimpun, menjaga antara iman dengan amal. Maka itu adalah implementasi dari takwa. Bagian dari pengamalan nilai-nilai ketakwaan. Ketika seseorang telah beriman, mempercayai sesuatu, kemudian disertai dengan amalan-amalan soleh, maka manusia itu akan tetap mulia dan Allah akan memberikan balasan, yaitu balasan yang tidak putus-putusnya, yang terus dirasakan oleh manusia, balasan kebaikan tersebut, dan yang dimaksud adalah surga. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya penjelasan? Ayat ini merupakan istifham, bertanya dengan maksud litaubih wal itabi, untuk mencaci, untuk mencela, dan sekaligus menegur. Setelah Allah menjelaskan 2 ayat di atas bahwa manusia adalah makhluk yang tidak luput dari adanya balasan terhadap amal yang dilakukan selama di dunia ini. Balasan yang durhaka dengan asfala safilin. Balasan yang beriman dan taat adalah dengan ajrun ghairu mamnun. Setelah Allah menjelaskan itu, kemudian masih ada manusia yang mendustakan atau ada yang mendurhakai Allah. Maka ini menjadi pertanyaan, yang pertanyaan itu adalah mencaci mereka. Apa yang menyebabkan manusia mendustakan ayat-ayat Allah setelah ada penjelasannya, setelah ada keterangannya? Di ayat ini ada kata ba'du. Ba'du itu adalah dzaraf, tapi di sini dengan dhammah. Biasanya dzaraf itu fathah ba'da, itu menunjukkan ada yang dibuang. Ba'da zalika atau ba'da bayanihi, setelah penjelasannya. Sudah dijelaskan, sudah disampaikan informasinya melalui ayat ini. Akan tetapi manusia tetap mendustakannya. Dusta itu adalah menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Apa yang menyebabkan manusia bisa menyampaikan sesuatu itu bertentangan? Bisa jadi ya, kebohongan yang mereka lakukan itu adalah bentuk kelemahan mereka, tidak mampu menyampaikan, tidak mampu menerima kenyataan dari sebuah kebenaran, di antaranya karena rasa takut atau kepentingan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim, sebaik-baik yang memutuskan, atau seadil-adilnya yang memberikan keputusan? Ayat ini juga masih bentuk istifham, tapi istifhamnya adalah litaqrir, untuk menegaskan, untuk menyatakan bahwa Allah itu iya, benar, pemberi keputusan, pembuat aturan yang paling adil, bahwa manusia dengan segala apa yang telah dibuatkan aturannya oleh Allah itu adalah sebenar-benarnya keputusan Allah, bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, bahwa manusia akan mendapatkan balasan tentang apa yang telah dilakukannya di dunia ini. Itu adalah ahkamil hakimin. Ada sebuah pelajaran ya yang diriwayatkan oleh hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan Abu Dawud, bahwa Nabi ketika membaca akhir dari sebuah
surat ini dalam hadisnya, kana yaqulu inda qiraati khawatimi ba'di suwaril karimati fis sholati wa kharijiha raddan alal istifhamil ilahi. Nabi ketika membaca akhir sebagian surat-surat yang mulia ini, baik di dalam sholat atau di luar sholat, yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Allah, karena yaqulu inda qiraati suratin, di antaranya Nabi membaca pada akhir surat At-Tin, alaisallahu biahkamil hakimin. Suratnya atau ayatnya itu ayat yang ke-8 ini, Nabi membacakan setelah ayat tersebut, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tentu saja aku terhadap Tuhanmu termasuk yang bersaksi. Bahwa Nabi membenarkan pertanyaan tadi. Alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Maka dalam hadis ini Nabi mengajarkan untuk memberi jawaban, bala wa ana ala rabbika minasyahidin. Tentu saja aku terhadap Tuhanmu apa yang telah diputuskan, termasuk yang bersaksi, yang membenarkan. Demikian, semoga kita dengan belajar surat At-Tin ini, dengan memahami surat ini, kita semakin hati-hati bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, yang baik, yang buruk, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.